Konnichiwa minasang. O genki desu ka? Sensei harap kalian semua dalam keadaan yang baik ya. Pelajaran kali ini kita akan belajar kembali mengenai kata tunjuk, yaitu kata tunjuk untuk benda atau kata benda. Nah, untuk kali ini kita bahas dulu soal kita yang minggu sebelumnya. Hai, kita mulai dari yang nomor 1. Itu jauh adalah jam. Are wa tokei desu. Nomor 2 atau nibang. Kore wa sukui de wa arimasen. Ada kata bukan. Jadi di belakangnya bukan des tapi dewa arimasen. Hai, sugi wa sangbang. Apakah itu jauh adalah tas saya? Are wa watashi no kaban desu ka? Kata apakahnya ditaruh di belakang. Jadi deska yang mengartikan dia adalah bertanya. Hai, berikutnya. Yonbang. Itu dekat, bukan kursi guru. Sore wa sensei no isu dewa arimasen. Jadi, senseinya dulu baru kata bendanya. Dibalik ya dalam bahasa Jepang. Hai, goban. Ini adalah pensil saya. Nah, ini juga sama, subjeknya yang duluan. Kore wa watashi no enpitsu desu. Nomor 6. Itu jauh adalah kipas angin. Are wa senpuki desu. Sudah? Yang nomor 7 juga ada kalimat bertanya. Kore wa hongdanna desu ka? Nah, jawabannya iya benar. Hai, so desu. Tulisannya hai, so desu. Tapi dibaca hai, so desu. Sudah? Kemudian nomor 8 atau hachiba. Ini adalah papan tulis. Kore wa kokuban desu. Ya, yang terakhir sebuah percakapan. Yang nomor A. Itu dekat adalah apa? Kore wa nan desu ka? Sore wa nan desu ka? Ja, minasang. Kemudian jawab, ini adalah lukisan. Kore wa desu. Ya, sekalian sensei sebelumnya memberikan kosakata tentang lukisan, tapi sensei lupa mengganti ke dalam bahasa Jepangnya menjadi Lukisan dalam bahasa Jepang itu bukan lukisan. Mohon maaf ya, gomenasai minasang. Nah, sekarang kalian sudah cek jawaban kalian yang kalian tulis sebelumnya dengan jawaban yang kita bahas hari ini. Bagaimana? Sudah banyak yang betul? Sensei harap kalian sudah memahami materi-materi ini. Mari kita lihat dulu beberapa materi sebelumnya untuk mengingat kembali sebelum kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Menyebutkan kepunyaan yang ada kata benda milik subjek. Ya, ada 4 pola. Buku saya, jadi dibalik menjadi watashi no hon. Kemudian, nah kita akan melanjutkan kepada menanyakan kepunyaan. Jadi, bila kalian bisa menyebutkan kepunyaan, kadang kita menanyakan benda atau barang itu punya siapa ya. Misalnya kamu bertanya sama Sensei, Sensei ini pensil siapa? Sensei ini pensil milik siapa? Nah, caranya seperti apa kalau menanyakan dalam bahasa Jepang? Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa arti maksud Sensei, apa arti kata siapa dalam bahasa Jepang? Yaitu dare. Bahasa Jepangnya adalah dare.
Nah, kemudian kita mulai dari pola yang sederhana. Punya siapa? Milik siapa? Bahasa Jepangnya dare no desu ka? Dare no desu ka? Ya, seperti itu. Kemudian kalau ditambahkan dengan kata benda milik siapa? Dare no kabe desu ka? Dare no kabe desu ka? Aduh, belum mengerti nih Sensei. Tolong contohnya. Oke, kita lanjutkan dengan contoh kalimatnya. Biar lebih gampang, KB-nya itu maksudnya apa? KB di sini Sensei singkat dari kata benda. Jadi dia KB. Contoh, buku milik siapa? Dare no hong desu ka? Dare no hong desu ka? Ya, sampai di sini apakah kalian mengerti? Ini adalah dua pola yang lebih mudah dan lebih singkat kalau kamu hanya menanyakan punya siapa atau kata benda siapa, kata benda milik siapa. Nah, sekarang kita tambahkan dengan pola kalimat yang lebih lengkap. Contohnya, kata tunjuk adalah kata benda siapa. Kata tunjuk wa dare no kata benda desu ka? Contoh yang pertama. Ini pensil milik siapa? Kore wa dare no enpitsu desu ka? Nah, berikutnya kita akan melanjutkan pola kalimat yang baru. Silakan disiapkan buku catatannya dan dicatat dengan judul bertanya menggunakan bahasa Jepang. Ya, minasang, biasanya di kelas kalian sering bertanya kepada guru atau kepada teman untuk kata-kata yang kalian tidak tahu bahasa Jepangnya atau bahasa Indonesianya. Contoh, ini bahasa Jepangnya apa? Kamu menunjukkan buku atau pensil. Atau, Sensei, sumimasen, papan tulis bahasa Jepangnya apa? Atau jisho bahasa Indonesianya apa? Nah, seperti itu. Itu contoh-contoh biasanya kalian bertanya. Jadi, sekarang Sensei ajarkan bagaimana caranya bertanya dalam bahasa Jepang langsung. Siapa tahu nanti kalian bertemu orang Jepang dan ingin menanyakan sesuatu, caranya seperti ini. Nah, sebelumnya kamu harus mengetahui apa arti dari bahasa dalam bahasa Jepang. Yang pertama, silakan ditulis Nihongo sama dengan bahasa Jepang. Jangan sampai kamu belajar bahasa Jepang tidak tahu apa bahasa Jepangnya bahasa Jepang. Ya, dicatat ya. Nihongo artinya bahasa Jepang. Indonesia Go artinya bahasa Indonesia. Eigo artinya bahasa Inggris. Hai, sudah. Kita akan lanjutkan ke pola kalimatnya. Di sini pola kalimatnya langsung Sensei kasih dalam bahasa Jepang. Kata tunjuk atau nama benda yang mau kalian tanyakan, kemudian tambahkan partikel wa, kemudian Nihongo de nan desu ka? Nihongo di sini itu artinya bahasa Jepang. Nah, dalam bahasa Indonesia arti pola ini kata tunjuk atau kata benda dalam bahasa Jepangnya apa? Contohnya Sensei langsung kasih ke contoh supaya lebih gampang. Misalnya, kore wa nihongo de nan desu ka? Jadi misalnya kamu langsung menunjukkan benda yang ingin kamu tanyakan. Bila diterjemahkan soal tersebut, ini dalam bahasa Jepang apa? Ya, ini bukan kata ini yang ditanyakan dalam bahasa Jepang, tapi benda yang ditunjukkan. Ini misalnya memegang pensil. Ini Nihongo de dalam bahasa Jepang apa? Kore wa Nihongo de nan desu ka? Atau nama bendanya langsung yang ditanyakan. Pensil wa Nihongo de nan desu ka?
Kalau mau tahu bahasa Jepangnya pensil dan ingin bertanya, caranya pensil wa nihongo de nan desu ka? Kalau diterjemahkan, pensil bahasa Jepangnya apa? Atau pensil dalam bahasa Jepang apa? Ja, minasan, sudah mengerti? Ya, sekarang kita lanjutkan dengan latihan soal. Maksud sensei latihan kalimat. Kalian silakan perhatikan latihan kalimat Yang pertama, jam dinding wa nihongo de nan desu ka? Seandainya ada yang bertanya seperti itu, bagaimana cara menjawabnya, sensei? Kamu tinggal ulang pertanyaannya. Jam dinding wa nihongo de? Kemudian dijawab, tokei desu. Atau lebih gampang, boleh ketika ada yang tanya, sumimasen, jam dinding wa nihongo de nan desu ka? Permisi, jam dinding bahasa Jepangnya apa? Tokei desu. Jadi bisa langsung dijawab tokei desu. Seperti itu. Ya, nomor 2. Monosashi wa Indonesia go de nan desu ka? Kalau diartikan, monosashi dalam bahasa Indonesianya apa? Langsung dijawab. Monosashi wa Indonesia go de penggaris des atau menggaris des. Seperti itu. Ya, nomor 3. Kamus wa Nihongo de nan desu ka? Kamus wa Nihongo de jisho desu. Atau bisa dijawab dengan singkat, jisho desu. Jaminan. Sampai pada latihan kalimat tersebut. Wakarimashita ka? Apakah sudah mengerti? Sensei harap kalian bisa memahami kalimat ini. Bila belum mengerti, silakan diulang-ulang kembali agar tambah mengerti. Ja, untuk mengetahui kemampuan kita, mari kita lanjutkan kepada renshu atau latihan soal. Yang pertama, itu jauh adalah penghapus milik siapa? Ini adalah penghapus milik saya. Silakan diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Nomor 2. A. Ini adalah kotak pensil milik siapa? B. Ini adalah kotak pensil milik Yamada. Nah, minasang, nanti kalau kalian menjawab soal yang nomor 2, bila ada nama seperti Yamada, di belakang nama jangan lupa ditambahkan san. Yamada-san, seperti itu. Hai, nomor 3. Meja wa Nihongo de nan desu ka? Untuk soal nomor 3, bukan diterjemahkan, tetapi langsung dijawab, seperti latihan yang sebelumnya. Nomor 4, gomi bako wa Indonesia go de nan desu ka? Yang nomor 4 juga sama, langsung dijawab, bukan diterjemahkan lagi. Nomor 5, koran wa Nihongo de nan desu ka? Nah, yang nomor 5 juga dijawab seperti latihan yang sebelumnya. Ja, minasang, inilah latihan soal kita. Jadi silakan dijawab dengan baik di buku latihan kalian. Hai, minasang. Hari ini pelajaran kita sampai di sini. Coba warimasu. Arigatou gozaimasu. Mata aimashu, minasang.